Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Reni dari kelas 2B dengan NPM 25782036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 OSI layer. Yang pertama itu ada fisikal, yang dimana ini lapisan itu bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit digital melalui media fisik. Contohnya tuh kayak ada kabel coax, fiber, wireless, terus tuh ada hub serta reparator, yang dimana ini tuh seperti meliputi kabel tembaga, serat optik, konektor, hingga gelombang radio atau Wi-Fi. Kemudian yang kedua itu ada data link, yang dimana lapisan ini tuh berfungsi untuk mengelola transfer data yang valid antara perangkat yang berada di dalam satu jaringan lokal yang sama. Dan data itu dikemas dalam bentuk frame dan alamat fisik itu seperti MAC address yang digunakan. Di sini ada Ethernet, PPPP, switch, dan bridge. Kemudian yang ketiga itu ada network layer, yang dimana lapisan itu bertugas untuk menentukan jalur atau rute terbaik pengiriman data antara jaringan yang berbeda, atau yang biasa kita sebut itu dengan proses routing. Dan protokol utama yang bekerja di sini tuh di network adalah IP address. Kemudian yang keempat itu ada transport layer, yang dimana lapisan ini tuh bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi yang andal dari ujung ke ujung seperti end-to-end. Dan disinilah data tuh dipecah menjadi beberapa segmen dan dipasangi nomor urut dan ditransmisikan menggunakan protokol seperti TCP, UDP untuk koneksi yang pasti, dan UDP ini tuh untuk kecepatannya, dan TCP itu untuk koneksi yang pastinya, dan UDP itu untuk kecepatan. Kemudian yang kelima ada session layer, yang dimana lapisan itu berfungsi untuk mengidentifikasikan bagaimana sebuah koneksi atau sesi komunikasi itu dapat dimulai, dipelihara, dipantau, kemudian tuh diakhiri secara sinkron antara perangkat. Kemudian yang keenam itu ada presentation layer, yang dimana lapisan ini tuh digunakan untuk menerjemahkan atau memformat data dari aplikasi agar dapat dipahami oleh jaringan atau sebaliknya. Dan proses ini tuh penting yang terjadi itu tuh meliputi sintaks data, kemudian ada kompresi, serta enkripsi dan deskripsi untuk keamanan datanya. Contohnya seperti ada SSL, SSH, IMAP, FTP, MPEG, JPEG. Kemudian yang terakhir ada application layer, yang dimana ini tuh adalah lapisan teratas yang menjadi titik interaksi langsung antara pengguna dengan layanan lainnya, layanan jaringan yang lain. Dan lapisan ini tuh menyediakan protokol bagi aplikasi yang kita gunakan, dan aplikasi itu tuh contohnya tuh seperti HTTP, itu tuh untuk web browser, kemudian SMTP itu untuk Gmail, dan FTP ini tuh untuk transfer dokumen. Jadi untuk kesimpulannya, secara ringkas itu tujuan lapisan layer ini bekerja secara berurutan dan berkesinambungan. Ketika kita tuh mengirim data, prosesnya itu berjalan dari layer ke-7 hingga ke layer 1, yaitu fisikal. Dan sebaliknya, saat perangkat menerima data, proses itu berjalan naik dari 1 ke fisikal sampai ke application.
Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan untuk oscillator 7 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.